kayak aduh hidung gua kok nggak bisa ngendus ya gitu, sesuatu yang gitu kan. Yes. Terkadang kan kita ngendus sesuatu aja aduh bau nih, aduh ganggu nih gitu. Kalau menurut gua ya, dalam keadaan pandemi ini materi jadi nomor 1.2, jadi bukan nomor 2. Halo, balik lagi bersama gue Oka Brian Syah di acara Bisik Bincang Asik bareng Zone 8. Sebelum gue berbisik-bisik dengan salah satu founder ini, jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya, dan follow Instagramnya yang ada di sini nih linknya. Jangan lupa ya, sama kepoin instastory-nya. Oke? Thank you guys. Pak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Suaranya kencengan, Pak. Oh iya, alhamdulillah baik. Oke, sip. Sehat ya? Sehat walafiat. Sehat walafiat. Lu tadi kesini macet nggak sih? Kebetulan sih nggak macet sama sekali ya. Oh. Mungkin orang-orang pada long weekend nggak sih? Nggak ya? Lu libur nggak sih? Belum. Hari Minggu ya libur. Enggak, maksud gua ada cuti bersama atau apa? Kan sekarang kan lagi dihapus tuh cuti bersama tuh. Iya, setahu gua kan pemerintah itu mengadakan cuti bersama di tanggal 24, 25, terus sama tanggal 31 atau 1 ya. Cuman kalau gua belum ada announcement dari manajemen gua sih. Gitu. Oke. Gimana ini kerjaan lancar? Alhamdulillah lancar. Cuma selama pandemik dunia otomotif itu, oh ya sebelumnya gua adalah sales Honda ya. Yes. Gue lupa ngasih tahu ke kalian, tapi biarkan dia menjelaskannya sendiri. Iya, emang gitu kan. Nah, sebelumnya gue di salah satu di dunia otomotif, tepatnya di Honda. Nah, terus selama pandemik itu memang ada penurunan tingkat yang penurunan drastis. Pembelian mobil. Oh iya, penjualan Penjualan mobil yang sangat drastis banget turunnya kan. Hampir 90% atau 95% totali turun banget. 90%? Yes. Waktu itu juga sempat ada informasi ya dari salah satu media juga memang menginfokan kalau dunia otomotif itu adalah salah satu yang terkena dampak dari si COVID-19. Oke, wait. Gue mau tahu nih. Kan tapi ini benar nggak? Taunya gue nggak tahu ya. Mungkin lu tahu karena lu kerja di otomotif, kan lu bisa jawab ya. Bener nggak sih dalam satu hari atau gue nggak tahu, bukan gosipnya, gue baca dalam satu hari per mobilan itu harus keluar 1000 piece, 1000 unit satu hari. Baik dari dealer ini, jadi digabungin dalam satu hari 1000. Dealer lu ada ngeluarin berapa? 200 atau enggak 300 unit. Dealer yang lain ngeluarin 400. Bener nggak sih? Kalau sampai ke sana sih gua nggak tahu ya. Oke. Iya, jadi memang gue orangnya realistis ya, dan gue memikirkan diri gue sendiri. Kebetulan gue ngapain mikirin perusahaan orang lain? Ya nggak sih? Ya, maksudnya kayak gue punya target di dalam hidup gue, kayak per bulan ini target gue harus sekian. Ya gue mau nggak mau harus menyapai target. Target lu berapa? Sekian itu. Sebulan. Oke. Jadi kalau tingkatan gue, level gue itu minimal 5 atau 7 mobil per bulan harus keluar. Banyak loh. Iya. Itu udah fix banget, kayak harus seperti 5 atau 7 mobil keluar gitu. Jadi berusaha aja ya semaksimal mungkin gitu. 5 hingga 7 unit yang harus keluar dalam sebulan. Berarti lo satu hari kalau bisa, satu minggu itu ada sekitar minimal 2 ya? Iya. Minimal ya? Iya. Minimal 2. Berat nggak sih Argi di saat pandemik seperti ini? Lo harus bukan argue ya, lo harus mempromosikan diri lo sebagai rumah contoh buat yang lainnya kan gitu kan. Jadi tata cara, terus berkomunikasi, ketemuan di mana, atau ketemu langsung di tempat, atau nggak mobil itu datang ke klien lu atau gimana tuh? Selama pandemik itu memang sangat berat banget. Bagi gue tuh sangat berat banget selama pandemik, karena kita punya banyak hilang kesempatan
Jadi mulai sekarang tuh kita lebih banyak virtual, terus kayak lebih ke digital marketing. Zoom-zooman gitu, enggak juga? Zoom, Nggak terlalu ya? Zoom paling untuk intern aja sih. Okay. Tapi kayak untuk customer-nya itu kita lebih ya by phone udah pasti, terus juga udah ke digital marketing, terus juga udah WhatsApp video, ya WhatsApp video kayak gitu. Udah kayak menjelaskan satu buah fitur mobil, menurut gue itu agak sangat sulit. Walaupun penyampaiannya kita udah bener-bener 90% atau 100%, tapi sesuai dengan template yang ada. iya, tapi tetap aja pembelian terjadi itu karena adanya tingkat emosional. Interaksi langsung gitu. Betul. Paling bener sih. Iya, jadi kayak misalnya gue nawarin lo nih, Kak, ini es teh manisnya enak banget deh, lo harus coba, Kak, ini bener-bener enak banget gitu. Karena lo ada benda fixnya. Yes. Dan lu ketemu di saat di keadaan saat itu gitu ya. Iya, jadi kayak emosionalnya itu sangat berkurang ya. Jadi kalau ketika kita sama customer by phone atau WhatsApp video atau Zoom anything gitu ya, tetap aja dia punya beberapa detik atau beberapa menit untuk mikir. Pas lepas, pas lepas dari gua dia bisa, aduh gue tadi kayaknya perlu nggak ya, perlu nggak ya. Kalau face to face gini kan langsung kayak make it deal kayak decision makernya tuh gue udah ketemu dan ya face decision maker pastinya gitu. Gimana Bu? Atau gimana Pak? Gitu. Oke Pak gitu. Gue bisa memutuskan itu. Nah tapi selama yang biasanya ya normally ya di luar dari pandemik ya, tahun lalu ya itu bukan sangat mudah tapi sangat gampang. Gue sangat bersyukurnya karena sebelum masuk dunia otomotif, link gue tuh udah luas banget menurut gue. Makanya gue panggil lo di sini. Sampai tuh sebenarnya per bulan Oka, percaya atau enggak, itu per bulan temen gue pasti ada yang ambil mobil satu. Wow. Iya, pasti. Wow. Kalau memang yang nggak ada, itu udah akumulatif ke bulan berikutnya. Bahkan gue pernah sebulan, target gue tuh 5 ya. Terus teman gue ambil 4 orang, ambil mobil orang yang berbeda ya. Terus kayak satunya gue baru dapet ya customer baru gitu. Jadi kayak 4-nya tuh semua teman-teman gue. Ring 1, ring 2, ya circle-nya lah. Iya. Circle-nya gue lah gitu. Wah, keren dong. Ya alhamdulillah sih gitu. Oh, keren lah. Gue tinggal nunggu Oka nih. Gue doain ya. Gue mau ganti mobil ntar ya. Oke. Pak, mau nanya, lo kerja di otomotif ini kurang lebih berapa puluh tahun atau berapa tahun? 10 tahun dikurangin 6 tahun. Baru 4 tahun ya? Iya. Baru dong ya? Baru banget. Tapi lu udah banyak, udah hampir, kata lu udah hampir lebih dari tahun lalu bisa hampir 4 atau 5 yang sesuai dengan target, lebih target malah. Iya, bahkan gue pernah sampai 9 per bulan. Oke dong, satu bulan 9, gak gampang loh. Iya. Jual 2 mobil aja pusing, bener gak sih? Sebenarnya pusing karena kan lo belum pernah kecemplung kan di dunia ini. Tapi ketika lo udah masuk, terus ya lo spread of your name gitu ya, kayak gue ini di dunia otomotif guys gitu. Jadi kayak gue percaya kok orang ketika lu lu sebar link lu terus juga lu mempunyai sifat yang baik, pasti dari mulut ke mulut udah pasti bakal sampai. Sama Ardi aja dia kemarin dia presentasinya keren nih gini gitu pasti ya. Dan gue juga sering banget dapat kayak gitu. Jadi rekomend dari teman ke teman, tamu ke tamu. Referensi. Referensi ya. Ini di lu Honda di mana sih? Gua itu namanya Hondanya Megatama Mandiri. Jadi itu dia ada 4 cabang. Dan kebetulan gua ada di Jakarta Selatan, Kebayoran, namanya Honda Pondok Pinang. Iya, jadi itu kita ada 4, ada Honda Pondok Pinang, ada Honda Bekasi, terus juga ada Kalimalang, dan ada lagi Kapuk. Yes. Oke. Ardi, rata-rata mobil yang lu jual ini di atas berapa? Maksudnya orang yang beli tuh lebih kemana sih? Brio kah atau HRV kah atau enggak yang
lebih dari itu gitu? Kalau Untuk saat ini ya, ya di saat pandemik ini. selama saat pandemik, jadi gue kan suka breakdown ya atau analyze diri gue sendiri kayak Right license. ini mobil apa sih yang laku gitu. Apa bener sih kata bos gue mobil ini laku, tapi setelah gue breakdown emang iya bener. Jadi mobil yang sekarang laku itu menurut gue ya Honda Brio itu laku banget menurut gue. City car. Yes, city car, masuk kelasnya ke tipe city car ya. Jadi gini kak, Honda Brio ini selain bagus di kelasnya, semakin bagus, terus juga udah pokoknya all package ya, all package-nya udah Honda Brio itu udah paling Irit bagus nggak banget. sih? Irit, kebetulan gue juga pakai. Promo. Ya, Kisaran berapa sih Pak? kalau kisarannya itu sih dari 100-an sampai 200 sih. Yang 200 lebih bagus. Ya, tipe tingginya 200. Prestige. Enggak juga. Kalau Brio itu lebih ke RS. Oh, RS. Yes. Oke. Nah, ini kan selama pandemi, lu masih latihan nggak sih? Latihan kan? Jarang-jarang. Udah enggak ya? Selama pandemi gue totally nggak injek GBK. Kenapa? Nggak apa-apa sih. Cuma pertama itu gue sempet kayak gue ikut salah satu komunitas juga. Tapi ini bukan workout, lebih ke urban skate. Urban skate, yes. Gue rolling gitu. Gue gabung di komunitas GBK juga ada di Pintu 3, namanya Rebo Rolling. Itu memang salah satu kegiatan selama pandemik yang menurut gue selain sehat juga more fun ya. Gitu kan, kalau zona 8 menurut gue fun juga, happy gitu. Cuma waktu itu kan sempat skip kan, zona 8 kan. Nah, makanya sempat skip. Jadi lu beranggapan bahwa zona 8 nggak ada gitu ya? Bukan nggak ada, sorry. Tapi selama pas zona 8 pun hadir gitu ya, maksudnya udah back to basic ya. Gue juga udah stop tuh sepatu rodaan. Karena ring satu gue tuh juga udah banyak yang ada terdampak sama si COVID-19. Jadi gue menjaga aja, saking lebih aware-nya sendiri. Nah tuh gue udah bawa hand sanitizer. Pokoknya benar-benar nggak lepas. Ya, di tas gue tuh ada sedikit parno sih sebenarnya. Iya, ada sedikit parno. Oke lah, manusiawi kok itu. Yes. Don't worry. Oke, Pak, ini kan gue denger lu ada ini ya, ada jualan-jualan. Kan ini main job lu kan as a sales Honda, salah satu company yang lu sebut tadi. Second job lu nih apa nih, Pak? Jadi lu jualan apa sih second job? Jadi gue selama pandemik bener-bener muter otak gimana caranya gue tetap hidup. Tetap hidup. Iyalah, bertahan. Iya, harus bertahan. Jadi ada 2 profesi yang gue lakukan selama pandemik. Yes. Satu itu gue buka online shop. Sebenarnya ya ini adalah salah satu simpleware sih kak. Yes, simpleware. Simpleware berarti. Jadi kayak kaos. Ini. Yes, ini yang gue pakai. Oke. Ini kaos polos yang gue pakai. Jadi gue mau jual yang bener-bener orang butuh. Dan prosesnya pun lebih cepat kan. Kayak ini kan udah salah satu kebutuhan primer. Iya benar. Begitu kaos polos jadi kayak udah gue beli. Jadi gue cari yang bener-bener putarannya itu lebih hidup. Akhirnya gue jual simpleware. Sebenarnya ini adalah proyekan temen gue. Tapi setelah dia tahu penjualan otomotif menurun, akhirnya tuh dia menawarkan gue. Dia memberikan gue opportunity. Daripada lo kayak gini nggak jelas juga mau sampai kapan. Akhirnya gue ada kerjaan nih. Gue ada semacam kayak jualan tapi jualan pan. Ya, jadi dia bilang sama gue mau buka ini. Sebelumnya dia udah buka kak. Tapi terbatas karena memang dia juga sendirinya pun udah sibuk banget. Iya, independent woman, terus juga udah business woman juga ya termasuk ya. Karena juga dia punya bisnis yang lainnya. Akhirnya dia memberikan opportunity itu ke gue tanpa gue berpikir lagi, gue langsung deal. Si kaos ini. Yes. Jadi semua polos semua. Oke, tunggu, gue bawa barangnya. Oke, siap. Nggak polos semua ya? Iya, jadi ini juga salah satu produk kita. Ada kaos polos, terus juga ada yang strap vertikal kayak gini. Ada statement t-shirt kak. Statement t-shirt tuh kayak apa ya?
kayak sekarang kan tuh banyak tuh yang kayak tulisan. yes, pantun, Iya. tapi kita bukan lebih ke pantun sih, lebih kayak ke curhatan ya. Curhatan. Iya. Penunggu transferan. Ketahuan ya. Bucin. Ya, gue lebih cari pokoknya simpleware banget deh. Jadi gue nggak mau yang terlalu banyak print kayak orang. Jadi kita ikutin marketnya aja, follow the market gitu. Oke. Jadi kalau polos ini berarti bisa gue kalau seandainya gue mau order ada tulisan lu bisa sanggupin? Enggak. Oh oke. Iya. Hanya polos toh. Bisa mungkin kalau by quantity ya, kayak misalnya ada minimumnya berapa gitu, gue bakal bisa. Oke. Yes. Nah, kalau ini seru banget, ini kayak wasit ya. Iya juga sih. Mungkin kalau buat orang kayak gue nih yang udah gemuk ya, karena udah jarang olahraga, jadi cocok banget nih pakai stripe vertikal kayak gini, jadi agak kelihatan lebih ramping. Oke. Kalau gue pakai ini kelihatan kurus dong ya. Oh iya. Biar cepet kurus. Terus Pak, katanya lo ada jualan lagi. Oh, punya gue mana? Oh iya. Ini ya. Nih. Oh, bentar. Ini namanya mereknya apa sih? Antilo. Oh, serius Antilo? Yes. Gue nggak ternyata Antilo. Pernah lihat nggak? Pernah lihat. Oh iya, wow. Beneran nih gue pernah lihat, gue nggak bohong, makanya gue pesen nih. Ini ada artinya nggak sih Antilo? Nama teman lo atau gimana? Atau lo atau apa gimana? Enggak, jadi sebenarnya ini nggak ada artinya. Memang kita mengikuti salah satu brand market yang sudah terkenal. Siapa? Ada deh, pokoknya. Sebut aja. Nggak boleh. Terus udah gitu, jadi kiblatnya kita emang kesana. Jadi kayak Simpleware, lo pasti tau lah, adalah satu brand dari Asia. Gue nggak tahu tempatnya di mana, itu dari Asia. Oke. Pokoknya dia lebih terkenal dengan kayak kaos cottonnya. Oh, oke, gue tahu. Oke, gue tahu. Jadi kayak lebih gitu. Terus kalau lihat juga sama warna merahnya, kita juga sama. Aku tahu. Tapi makanya kita kasih tahu Simpleware-nya gitu. Dan ini khusus untuk para pejuang atau para generasi cuan positif. Nih dong. Yes, of course. Thank you ya. Karena jiwa muda ya. Jiwa muda. Lu jangan ngomongin umur. Umur lu berapa? Gue nggak ngomongin umur kan. Umur tuh lebih spesifik kan. Iya benar-benar. Yes. Tahun berapa sekarang? Umur gua yang jelas lebih muda daripada lu kan. Setan. Umur gua tahun ini 30. 30. Yes. Anjing jauh banget. Bulan depan 31. 31 ya? Bulan depan. Oh lu Januari ya? Capricorn dong lo. Aquarius. Oh Aquarius. Oh masih Aquarius? Yes, akhir bulan. Oh akhir bulan. Oke. Terus? Pak, ini lo katanya jual juga. Oh iya. Jadi gini, selama pandemik itu gue juga dapat opportunity lagi. Iya. Apa tuh Pak? Gue nggak tahu banget, terima kasih buat teman-teman gue yang udah membangkitkan gue kayak kalau di gitu ya. bangun gitu. Bangun gitu. Tapi kayak lu coba ini gitu. Akhirnya gue menjadi salah satu agent dari asuransi kesehatan. Oh, oke. Tapi ini jadi side jobnya gue. Karena memang selama pandemik ini sangat dibutuhkan juga nih. Kan tadi gue bilang kan sama lu kan. Gue mau jual yang orang perputarannya cepat dan butuh pada saat ini gitu. Nah, akhirnya jadi gue jual baju sama gue jual asuransi kesehatan. Cuma tetap main job gue ada di mobil. Everyday gue ada di mobil, tapi sisanya itu gue hanya memperlancar hidup gue aja. Jadi kayak gue cari uang sampingan dengan cara seperti itu. Oke. Struggle juga lo ya? Iya, karena gue selalu menerima opportunity yang bersifat positif dan menghasilkan cuan-cuan. Lo nawarin gue apa? Lo anak keberapa sih? Gue anak pertama kak. Oh anak pertama, lo berapa saudara? 3 saudara. Bokap masih ada? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Lo jadi punya adik cewek cowok, cewek. Adik gue itu adik gue cewek, terus yang terakhir cowok. Kepala rumah tangga juga ya? Iya bisa dibilang demikian ya. Apalagi di saat pandemik ini, otomatis lu juga harus bantu orang tua lah. Iya betul, apalagi orang tua gue sempet ke layoff. Yes. Bokap gue sempet ke layoff itu bulan Oktober. Bulan 2 bulan lalu dong.
Karena umur kali ya kak. Oh. Jadi kan umur sempat PSBB pertama itu kan bokap gue dirumahkan kan. Setelah dirumahkan. Bokap lu sama kayak lu atau gimana? Pekerjaan bokap lu? Dia. Nggak apa-apa dong nanya sensitif. Nggak apa-apa dong. Bokap gue dia adalah salah satu dia lebih ke keamanan sih kak. Oke. Lebih ke keamanan, terus juga di salah satu SDM-nya pemerintah. Terus akhirnya dia ke layoff karena faktor umur. PSBB pertama tuh dia dirumahkan karena umur kan. Jadi kayak kantornya udah kasih satu kebaikan nih gitu. Di rumah aja gitu. Terus akhirnya masuk kantor lagi. Tapi gaji tetap dong. Gaji alhamdulillah tetap. Terus setelah new normal masuk PSBB kedua lagi, akhirnya dirumahkan lagi. Dan endingnya ya gila. Nyokap sehat? Nyokap alhamdulillah sehat. Nyokap ibu rumah tangga berarti ya? Nyokap gue juga enggak. Nyokap gue tuh rumah tangga apa? Ibu rumah tangga tapi yang punya produktif. Usaha. Oke. Yes, nyokap gue tuh nggak bisa yang simple kayak di rumah nunggu anak-anaknya, nunggu suaminya, enggak. Jadi dia memang produktif juga. Mungkin dari situlah. Iya. Mungkin dari situ juga jiwa gue untuk mencari uang lebih atau kayak gue tuh termasuk orang yang ekstrovert kak. Extrovert. Yes. Gue bukan yang orang betah di rumah. Diem santai. Lah pas pandemi gimana lo? Gue lu sempet nih. Pandemi waktu itu kan lu ada ini nggak sih? Ada lu work from home atau nggak lu gimana? Berarti kan lu. Jadi sistemnya WFH di gue itu tetap masuk kak. Tapi kayak dibatasin satu kantor atau satu divisi, kayak misalnya ada berapa orang selama gitu. 1 minggu itu dalam 6 hari ya berarti ya, dalam 6 hari gue tuh masuk sekitar 2 hari. Jadi sisanya gue di rumah WFH. Cuma kan kalau kita as marketing ya, mau dimanapun kan tetap kerja kak. Kayak sekarang pun gue masih duduk santai sama lo nih, kalau customer gue telepon kan ya lo harus angkat. Yes, gue harus angkat gitu. Apalagi ada nggak sih, balik lagi ke mobil nih ya? Boleh. Ada nggak sih kayak misalnya gue tiba-tiba mobilnya mogok, ada nelfon lu walaupun dia malu, sebenarnya lu bukan orang bengkel, tapi ada nggak sih tiba-tiba apa lu nanti teman aku yang di bengkel akan kasih tahu atau apa? Sering nggak sih? Jangan sedih, yang nggak beli sama gue aja nelpon. Hah? Serius? Iya. Jadi gini, nggak tahu sebenarnya kerjanya apa gitu, bingung kan jadinya. Nggak gini kak. Gua pernah mendengar kalau hubungan kita ke customer itu jangan hanya sekedar jual beli. Iya benar. Simbiosis mutualisme. Yes, ketika dia terikat sama kita, akhirnya dia nggak bisa lupa kak sama kita. Terkadang, walaupun dia nggak beli sama kita, akan ada satu penyesalan ketika kita berbuat baik dengan mereka. Benar. Dia kayak, aduh, kenapa gue nggak beli sama dia waktu itu? Iya, aduh, kenapa nggak gue bantu dia waktu itu? Gitu. Berarti lo benar-benar care sama klien lo gitu lah ya, setiap pembelian. Nah, biasanya kalau pembelian mobil ini, misalnya gue udah beli mobil nih, nah gue nanti mau mengupgrade atau biasa beli yang baru. Biasanya rata-rata kebanyakan yang mana nih? Beli baru apa mengupgrade ke mobilnya? Kalau selama pandemik ini selama pandemik ini mereka malah downgrade kan? Oh, downgrade. Yes. Bensin ya? Bukan karena bensin sih. Mahal, jadi gini, mungkin yang gue tangkap mereka ingin menjaga cash flow-nya mereka tuh tetap stabil. Oke. Dalam artian duit dia udah ngepas ya, duitnya udah pas nih misalnya. Gue setuju. Terus dia punya mobil yang tingkatnya udah lumayan ya harganya gitu. Setelah dia masuk, aduh cash flow gue nggak ada. Akhirnya dia jual mobilnya. Setelah dia jual mobilnya, dia cari yang lebih murah. Dia cari yang lebih murah atau dia kredit dengan DP yang ringan. Hasilnya itu sisa uangnya, dia bisa menjaga cash flow-nya dia tetap berjalan dengan lancar sampai pandemi ini berakhir. Itu yang harus gue juga edukasi ke customer sebenarnya. Itu kan kalau ada orang yang mau beli yang lebih mobil di atasnya yang lo sebut, bisa oke juga kan? Sangat welcome, very welcome. Komisinya banyak nggak sih kalau jual beli mobil ini?
Kalau komisi sih sebenarnya so-so lah ya. Maksudnya dalam artian banyak atau dikit tuh tergantung kita gimana caranya bersyukur kan. Nah, yang penting adalah gimana caranya kita bisa menjaga hubungan kita sama satu customer ini nggak berhenti di situ aja. Oh, dia bisa kasih tahu ke temennya, ya kan? Referensi. Yes, referensi itu gue seneng banget tuh dapet customer yang speakers. Soalnya gue lihat Instagramnya Bapak satu ini soal mobil dia jualan, soal ini dia jualan, soal asuransi dia jualan. Pak, Instagramnya apa sih Pak? Sebutin Instagramnya aja. Mas Ardi ada di sini, oh enggak ya? Mas Ardi double Y, Y-nya 2 kali. Jadi ya. Mas Ardi double Y 2 kali. Iya. Mama Alpha, Sierra Alpha, Romeo Delta, Yankee. Nah kalau di sini ada Instagramnya, yang ini. Ini ada Instagramnya nih. Oh iya. Yes. Gue lupa. Find us di anti_low_simpleware. Ini ada nomor teleponnya, ini ada WhatsApp-nya juga, ada Shopee-nya dan Tokopedia. Nah, gini. Nah, lu tau nggak Kak? Jadi setiap gua antar mobil nih, itu yang gua bangga dengan diri gua sendiri sih. Apa tuh? Jadi ketika ada satu customer beli mobil sama gua, masuk nih, udah gua anterin nih mobilnya. Ngobrol kan sebentar, punya waktu. Bu, gimana selama pandemik? Gua bilang. Sehat-sehat aja nggak? Oh iya sehat nih. Bu, sehat itu nggak cukup loh. Ibu harus menjaganya dengan baik. Oh gitu, gimana mas? Gini, Ibu udah punya asuransi kesehatan belum? menyelam sambil minum air iya. Ya. Oh gitu. Udah sih mas. Banyak closing dong lo. Alhamdulillah. Terus udah gitu udah nih. Makanya pas gue kasih nih kan. Bu gini. Oh iya gitu ya. Ibu deal. Closing ya. Closing udah hari itu juga. Ya, mobil ini diasuransi juga sama. Oh enggak kan kalau kredit udah termasuk input asuransi Kak. Kalau yang cash gimana? Kalau yang cash iya, tapi biasanya customer selama pandemik ini mereka jarang asuransi. Karena kan mereka jarang keluar rumah. Jadi kayak asuransi sombong ya. Tapi bener. Lu punya asuransi kesehatan lu? Udah. Oh udah. Kalau mau bayarin sih tiap bulan nggak apa-apa. Sesuai tagihan apa enggak? Enggak kan nanti. Gue sih yang kecil-kecil aja sih. Ya, nggak apa-apa ya. Penting kan lu protek diri lu sendiri gitu. Banyak Pak, ada 4 Pak. Iya. Nah, terus setelah dia udah join asuransi kesehatan, kadang-kadang gue suka kasih gift baju atau Bu nih buat di rumah gitu, buat santai gitu dong. Ya iyalah. Baju lu kisaran berapa sih? Oh baju gue masih value for money ya, karena emang konsepnya juga simple wear, terus juga simple money kan. Jadi lu nggak mikir lagi sih, harganya sekitar 50 ribuan. Gue udah beli 3 nih. Yes. Kalau tahu sih? Tahu gue, orang gue pesen. Yang garis-garis nggak boleh buat gue, gratis. Kan tadi kata lu kelihatan kurus. Ntar gue beli yang agak horizontal. Jadi lu kelihatan lebih gemuk. Buat Pak Satrio juga dong kasih. Boleh nanti. Ardi, kasih pesan dong buat teman-teman selama pandemik ini. Jadi selama pandemik ini biar jadi lo struggle, terinspirasi kayak lo inilah. Ayo dong. Pesan dari gua itu selama pandemik, satu itu adalah lo bersyukur sampai sekarang kalau lo masih bisa bernafas dengan baik. Bisa bangun pagi lah ya. Iya, lo bisa bangun pagi. Terus juga lu nikmatin semua apa yang lu punya dan lu mengucapkan syukur. Menurut gua, karena orang yang terjangkit ya, mereka kayak nggak bisa nafas. Mereka simple loh, mereka cuma kayak, aduh hidung gua kok nggak bisa ngendus ya gitu, sesuatu yang gitu kan. Yes. Terkadang kan kita ngendus sesuatu aja, aduh bau nih, aduh ganggu nih gitu, atau apa gitu. Maksud gua, sesimpel itu lo harus bersyukur dan enjoy the moment gitu. Like I say, enjoy your moment. Yes, enjoy your moment. Terus lu juga dari situ akhirnya lu bisa protek diri lu sendiri. Karena penyakit ini yang setahu gue juga ada karena emang lu stres, banyak pikiran dan segala macam gitu. Jadi lu lebih baik mikirin yang nggak perlu-perlu, jangan lu pikirin deh. Iya, betul. Ya? Karena menurut gue ya, dalam keadaan pandemi ini materi jadi nomor 1.2. Jadi bukan nomor 2. Tetap nomor 1, tapi bukan prioritas. Nomor 1 ya. Yes. Ketemu lagi lah kita di zona air. Pastinya. Ya, udah lama lo nggak latihan.
Iya, kurang lebih hampir 5 bulan. 5 bulan ya. Sempat waktu pandemi lo ada sempat datang kok. Sekali waktu Iya. itu. Tapi udah jarang banget memang. Ya wes deh kalau gitu. Ardi, thank you ya. Sama-sama Kak. Jadi gini ya. Iya. Langsung pakai. Langsung. Apa gue sehina itu ya? Enggak. Nah, ini juga kasih. paling penting tuh Kak. Monggo kasih Pak. Jadi terkadang kita harus menghargai atau menghormati satu sama lain. Bener. Iya, jadi kayak tadi nih sorry ya, misalnya gue nggak maksud untuk kayak. I know. Iya, gue tenang gue orangnya nggak sepicik itu dong. Iya, lo pasti open minded lah. Cuma kan ada orang yang ngerasa, kok dia gitu banget ya? Enggak, sebenarnya lebih kayak antipasi ya, buat satu sama lain, betul. Biar aman. Betul. Pulang bisa tidur nyenyak, bangun pagi bisa seger. Betul. Benar gak sih? Betul. Oke guys, terima kasih udah nonton kita berdua. Jangan lupa Instagramnya si Ardi tadi di follow. Siapa tahu lo mau beli mobil, mau beli baju kayak gue, terus butuh asuransi untuk kehidupan kesehatan dan untuk kehidupan yang akan datang. Oh iya, jangan lupa salam sehat ya. Jangan Oke, gini ya. Salam sehat ya. Terus yang harus kalian perhatikan saat ini adalah enjoy your moment. Ya. Ya, guys, thank you. Bye. Bye.